Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emparel Abizar dari kelas 4 PJJA dengan nomor induk mahasiswa 062440111833. Di sini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali materi tentang pemahaman dasar JIS yang beberapa hari yang lalu sudah dikirimkan video via YouTube oleh Ibu Lili. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan. Apa sih itu JIS? Sebelumnya, JIS itu adalah singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis, yang mungkin kita tidak asing dengan kata sistem, informasi, maupun geografis. Ya, seperti kata sistem, mungkin sistem itu selalu berkaitan dengan komputer, digital, atau teknologi. Dan informasi sendiri itu yang berarti memberikan informasi atau mengasih tahu sesuatu. Dan geografis, geo itu apapun yang berhubungan dengan kata geo itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya kebumian, dan grafis itu ya visualisasi secara gambar atau yang dilihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis itu atau JIS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, memanipulasi, dan memvisualisasikan data geografis atau spasial berbasis lokasi. Sekali lagi saya akan garis bawahi, yaitu dengan kata lokasi, yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, semua yang berkaitan dengan kata geo atau geo itu akan selalu berhubungan dengan bumi. Kemudian ada hubungan geodesi dan mata kuliah yang kita pelajari sekarang, yaitu JIS. Ya, geodesi pasti rekan-rekan sekalian sudah mengetahui apa sih itu geodesi. Sudah tidak heran dengan lagi yang namanya geodesi, ya. Yaitu hubungan geodesi dan JIS itu mencakup kajian dari dan pengukuran yang lebih luas, tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Yang harus kita tanda kutipkan di sini atau yang kita dalami yaitu dengan kata penentuan posisi. Ya, karena penentuan posisi inilah yang akan hasil akhir yang akan didapatkan yaitu adalah berupa peta. Posisi adalah koordinat, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Posisi ini digambarkan dalam bentuk koordinat. Ya, contoh saja misalkan koordinat X dan Y-nya sekian. Apabila dihubungkan ya dia akan membentuk suatu titik, dan itu bisa disebut dengan secara menjadi posisi. Kemudian ada yang namanya geodetic surveying. Geodetic surveying itu adalah kegiatan pengukuran dalam pemetaan bumi yang bisa menggambarkan bentuk bumi ataupun permukaan bumi. Geodetic surveying itu meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi, dan pembuatan jaring kontrol pemetaan yang kemudian dikembangkan menjadi lebih dalam, yaitu ilmu astronomi dan penentuan satelit. Di situ ada kalimat di mana penentuan posisi dengan satelit. Maksud dari kata itu ialah membuat peta atau menentukan posisi tanpa harus menyentuh objeknya. Yang itu kita bisa melihat dari jauh untuk memantau kondisi bumi itu sebenarnya. Jika tidak ada pekerjaan geodesi, kita tidak bisa melihat bentuk muka bumi ini seperti apa. Kita tidak bisa melihat daratan itu seperti apa, yang mana daratan, yang mana lautan, yang mana berapa sih luas pulau ini, itu berapa, itu ada angkanya. Angka ini harus diukur, dan geodetic surveying tadi itu bisa mengukur
pulau yang luas itu tanpa harus datang atau melihat langsung pulau tersebut. Nah, di gambar yang pertama yaitu ada pembuatan jaring. Nah, sebelum tadi ada yang namanya pembuatan jaring kontrol pemetaan, yaitu poligon, pembuatan garis-garis titik-titik poligon yang mungkin yang pernah dipelajari pada semester 1 dan 2 pada mata kuliah ilmu ukur tanah ya. Baik itu poligon terbuka maupun poligon tertutup. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama yaitu di mana bumi kita itu dipantau oleh beberapa satelit. Salah satunya yaitu seperti satelit penentuan posisi dan satelit gaya berat, satelit untuk menonton film yang kita TV, biasa parabola kayak itu. Kemudian satelit penentuan posisi yang mungkin kita kenal dengan nama GPS. GPS itu artinya Global Positioning System. Bumi ini dipantau oleh GPS. Satelit di bumi ini ada 24 yang mengorbit selama 24 jam tanpa henti. Ya, ada 6 orbit satelit yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, gambar pertama ya. Yaitu satu orbit berarti diduduki oleh 4 satelit. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu ada pesawat. Pesawat terbang itu dilengkapi dengan GPS untuk penentuan lokasi. GPS sebenarnya yaitu GPS itu sama dengan satelit ya. Alatnya yang bernama receiver GPS, yaitu alat penangkap sinyal satelit GPS. Ya, jadi satelit GPS itu ya berhubungan dengan sinyal yang dipasang di pesawat. Pembuatan peta dengan wilayah cakupan yang luas itu dilakukan dengan scanning, yaitu di atas pesawat. Jadi peta itu tidak harus langsung dibikin di daratan ya, tapi bisa juga dibuat dari udara. Kembali lagi ke gambar yang kedua tadi yang dimana pesawat dilengkapi dengan GPS ya. GPS atau penentuan lokasi itu sangat penting bagi pesawat ya. Ya, di udara tidak mungkin pesawat itu memiliki jalur ketinggian yang sama. Ya mungkin kalau sama ya bisa-bisa nabrak ya. Kemudian ada gambar yang di bawah, gambar ketiga, keempat itu ya, itu satelit dan pembuatan satelit. Yang terakhir itu yang saya bilang tadi, pesawat itu bisa, pembuatan peta itu bisa menggunakan pesawat. Ya di pesawat itu ditaruh kamera. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kapal yang berlayar di samudra atau di lautan yang luas yang semua yang dilihat dari kapal itu hanya lautan biru, gak air semua. Nah, GPS atau itu sangat berfungsi untuk navigasi kemana arah kapal tersebut akan berlayar dan di mana dia akan berhenti. Ya, semua akan berhubungan dengan koordinat X dan Y tadi ya. Kemudian posisi yang awalnya kita garis bawahi yaitu adalah penentuan posisi. Posisi itu adalah tempat ya, bisa dikatakan tempat. Di seberapa penting sih posisi? Nah, seperti gambar yang pertama itu ada jembatan layang mungkin ya, yang berada di ketinggian yang sangat tinggi dari daratan, dari dasar permukaan di bawah itu sepertinya sungai. Nah, posisi itu sangat penting untuk meletakkan seperti itu pilarnya itu di mana sesuai dengan koordinatnya agar tidak kemudian penempatan yang di atasnya itu di jalan balok girdernya itu seperti apa, di mana sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh surveyornya mungkin ya. Kemudian di gambar yang kedua itu suatu kesalahan yang sangat fatal mungkin dalam ilmu konstruksi ya, di mana balok girder atau plat slab dari jalan di atasnya itu tidak pas dengan posisi di mana letak pilarnya itu ya. Mungkin itu ada kesalahan dalam penentuan peletakan balok girdernya pada tidak sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. Nah, kemudian bumi itu di dalam secara geografis, bumi itu terbelah menjadi dua.
garis yang membelah bumi itu disebut dengan garis ekuator, yang biasa juga disebut dengan garis khatulistiwa atau garis lintang. Bumi dibelah menjadi dua, yaitu utara dan selatan, di mana garis meridian dan garis bujurnya diawali dengan 0 derajat. Meridian 0 derajat itu ada di Greenwich, yaitu di London, di UK. Di situ ada X, Y dan Z. X dan Y atau Y itu adalah lintang dan bujur. Di situ juga kita dapat lihat arah orbit satelit GPS, ada beberapa satelit di situ. Z itu ke atas, yaitu zenith atau kita kenal dengan elevasi ketinggian. Kemudian kita lanjut di selanjutnya, itu adalah pekerjaan dalam membuat peta. Pekerjaan dalam membuat peta itu salah satunya yaitu adalah fotogrametri, yaitu pengukuran dan pemetaan dari foto udara. Yang tadi saya bilang, yaitu foto udara itu ya berarti di udara lah ya. Yaitu teknik penginderaan jauh dan interpretasi foto. Nah, fotogrametri itu adalah pengukuran untuk membuat peta yang ada di bumi dengan wahana pesawat udara. Ya, pesawat udara ya berarti di udara. Pesawat udara itu ada dua, ada yang berawak dan tidak berawak. Maksudnya berawak itu ada yang mengendarainya secara langsung ya. Yang tidak berawak itu yang kalau sekarang itu ya drone ya. Yang dilakukan drone-nya terbang, dikendalikan oleh remote yang dilakukan oleh kita. Nah, sebaiknya fotogrametri itu dilakukan di siang hari di bawah jam 10 pagi. Karena apabila sudah di atas jam 10 pagi, itu berpotensi adanya awan yang akan menutupi hasil gambar yang akan kita buat. Karena yang diakui di dalam peraturan itu hanya 10%, awan itu hanya 10% dari gambar yang akan kita keluarkan. Fotogrametri itu ya akan menghasilkan foto udara, ya namanya saja foto. Kemudian, nah, itu ada penginderaan jauh atau remote sensing. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu ada pesawat yang dia memoto sebuah pulau itu ya, yang tanpa harus datang ke pulau tersebut, tanpa menginjakkan kaki terpulau tersebut, tanpa harus mengukur di titik-titiknya, itu yang namanya penginderaan jauh. Berarti kita itu secara mengukur, menentukan posisinya itu secara jauh, tidak harus dekat dengan pulau tersebut. Kemudian ada lagi, kita lanjut, yaitu kartografi, yaitu seni, ilmu, dan teknologi dalam pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya proyek peta, desain, dan reproduksi peta. Pada gambar yang pertama itu peta dalam bentuk dua dimensi. Di situ hanya ada X dan Y. Kemudian di gambar yang kedua itu sama seperti gambar yang pertama, ada X dan Y-nya dua dimensi. Tapi sudah itu berbentuk dalam soft copy. Ya, seperti kita lihat pada atlas mungkin ya. Kemudian gambar yang ketiga itu peta yang sudah ada X, Y, dan Z. Ya, Z itu adalah ketinggian elevasi di atas permukaan air laut rata-rata. Ya, Z itu zenith. Kemudian ada perkembangan peta. Ya, dulu peta itu disimpan pada kertas yang dilipat-lipat dan akan mengakibatkan kerusakan. Ya, kertas dilipat. Pada sekarang disimpan dalam bentuk soft copy seperti laptop dan bisa diperbanyak, diedit serta diupdate sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, mungkin di tahun sekian di suatu lokasi itu belum ada rumah, dan di beberapa tahun kemudian ada pembangunan, ya peta itu akan diupdate. Nah, ini tadi perkembangan peta yang masih dalam bentuk kertas tadi, sekarang sudah ada di GPS, di handphone, dan lain-lain, ada digital lainnya mungkin. Nah,
Kemudian ada engineering surveying. Engineering itu yaitu mencakup pemetaan topografi skala besar sebagai bagian dasar dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, bangunan gedung dan lain sebagainya. Berarti yang berhubungan dengan konstruksi di bidang kita sendiri yaitu teknik sipil. Nah, seperti itu ada jalan ya, misal kita akan melakukan perbaikan jalan, ya kita harus punya peta jalannya itu kemana. Itu sama, gambar yang kedua juga sama. Kemudian di gambar yang ketiga itu rel kereta api, ya peta rel kereta api. Ya biasanya kan di stasiun itu ada peta rel kereta api. Kemana rel itu, jalur-jalur relnya akan berhenti di mana. Kemudian peta yang sebelumnya sering kita sebut tadi peta. Peta itu apa sih peta? Peta adalah suatu bentuk permukaan bumi dalam bidang datar atau dua dimensi dengan skala proyeksi tertentu. Peta yang baik itu yang saya dapat dari video YouTube itu, peta yang baik itu adalah skala 1:1, yaitu berarti 1 meter di lapangan, 1 meter di kertas. Tetapi ini tidak mungkin, ya tidak mungkin lah 1 meter, misal jarak dari situ, dari titik A ke titik B itu 5 meter, tidak mungkin kita menggambarkan dalam kertas 5 meter. Ya agak sulit, mungkin juga kertas itu tidak ada. Nah ini peta, apa yang saya tadi bilang, peta. Kemudian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta atau bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Nah, ini adalah model bumi sebagai acuan atau model bumi sebagai referensi yang awalnya bentuk bumi itu, bumi ini tidak rata ya. Bumi itu ya seperti gambar yang pertama itu ada ini. Model bumi yang pertama itu bumi tidak rata, bumi ya, bentuk bumi. Kemudian ada geoid. Geoid itu adalah ketika bumi ini airnya dikosongkan, bentuknya seperti itu. Kemudian ada ellipsoid, yaitu model bumi yang mudah ditulis rumus matematiknya secara matematis berarti. Kemudian datar. Datar itu adalah bentuk permukaan bumi yang sudah dijadikan peta, dipaksa datar. Bumi yang sebelumnya bentuknya ya, awalnya kan tidak mungkin kita gambarkan seperti keadaan asli. Permasalahannya yaitu seperti gambar, ya contoh saja yang seperti dibilang, seperti bola yang dibelah dua kemudian bahasanya diceplok atau ditekan, dipaksa rata, ya akan seperti itu. Itu salah satu penyajian bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar. Bidang lengkung didatarkan akan terjadi distorsi atau perubahan, yaitu perubahan bentuk atau pergeseran, yaitu tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Ya, model bumi yang keriting akan didatarkan. Hal ini tidak bisa diubah, tetapi bisa dikurangi. Kemudian contoh gambar hasil pengukuran. Yang gambar yang sebelah kanan yang ada biru-biru bintik-bintik itu masih dalam bentuk foto tadi, yang mungkin itu hasil dari fotogrametri atau peta citra. Yang kemudian di sebelah kirinya itu sepertinya gambar dari CAD, itu sudah berbentuk kontur. Itu sudah seperti berbentuk kontur atau gambar di digital. Gambar digital ya. Yang peta itu mungkin sangat berguna khususnya kita dalam teknik sipil di jalan dan jembatan. Kontur itu sangat berguna untuk menentukan trase jalan, yang dimana akan ada galian, yang mana akan digali, yang mana akan ditimbun. Itu sangat penting bagi konstruksi jalan dan jembatan ya, khususnya. Kemudian ada yang namanya skala. Skala itu skala peta ya, skala peta. Semakin besar angka skalanya itu
angkanya saja besar, tapi itu kecil. Semakin besar skala, itu gambar yang akan ditampilkan atau yang terlihat itu semakin detail. Yang seperti kita lihat, skala 1:10.000 dengan skala 1:500. Dari skala 1:500 ke skala 10.000 itu seperti di zoom, benar-benar di zoom. Jadi semakin besar skala, gambar itu semakin detail, sedetail-detailnya. Kemudian ini adalah salah satu bentuk gambar peta ya. Syarat peta itu ada judul peta, kemudian lokasi, legenda. Legenda itu ya seperti kita tahu, itu bisa didefinisikan sebagai upaya dari pembuat peta tersebut untuk berkomunikasi dengan pengguna yang akan menggunakan peta ini. Di dalam legenda itu seperti yang kita pelajari waktu di sekolah, yaitu seperti ya yang menandakan di sini ada ini adalah pegunungan, ini gunung, ini laut, ini sungai. Kemudian ada metadata. Metadata itu adalah sejarah atau sumber peta ini dibuat. Kemudian ada absis dan ordinat, atau absis dan ordinat itu adalah koordinat ya. Absis itu X dan ordinat itu Y. Kemudian ada skala peta yang tadi kita bahas, yang tadi sudah dibahas. Kemudian ada arah mata angin, ya utara, selatan. Biasanya di peta itu akan diawali dengan utara, dibaca arah utara. Nah, ini adalah contoh peta, contoh gambar peta. Peta active volcanic plate tectonics and the ring of fire. Ya, seperti yang titik-titik merah itu adalah di mana ring of fire atau tempat di mana lempeng-lempeng yang ada gunung-gunung berapi aktif atau vulkanik yang aktif. Ya, seperti kita lihat bahwa hampir seluruh bagian selatan Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, Maluku itu hampir ada lempeng-lempeng gunung berapi itu yang mengakibatkan Indonesia itu sering terjadi gempa maupun tsunami, karena Indonesia itu berada di lempeng-lempeng tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya, ada kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada dosen pengampu mata kuliah JIS dan LDD pada kelas 4 PJJA, yaitu Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering, atas kesempatannya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.